semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terlebih bagi siswa-siswi yang berada di SMK Negeri 3 Manado. Pada saat ini kita akan memulai pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Saya Lani Pangkerego dari SMK Negeri 3 Manado. Gimana adik-adik? Pada video yang pertama, kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan logika. Untuk selanjutnya, di video kita yang kedua ini, kita akan belajar tentang algoritma. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan algoritma? Algoritma ini berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan yang menciptakan apa yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah kita bisa kita peroleh, atau suatu prosedur yang merupakan langkah-langkah yang berurutan dan saling berintegrasi atau berhubungan. Atau algoritma juga disebut sebagai suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Nah, contohnya sebenarnya ini adalah kegiatan kita atau perlakuan atau kegiatan kita setiap hari yang mungkin kita tidak sadari bahwa ini sebenarnya adalah sebuah algoritma. Contohnya, kita ingin memindahkan teh yang berada di gelas A ke gelas yang berisi kopi atau gelas B. Jadi bagaimana cara kita ingin menukar antara teh ke gelas kopi dan kopi ke gelas teh? Caranya bagaimana? Kita hanya menyiapkan gelas cadangan yang disebut gelas C. Kemudian kita tuangkan air teh yang ada di gelas A ke dalam gelas C yang masih kosong tadi, sehingga gelas A yang berisi teh menjadi kosong. Kemudian kita tuangkan air kopi yang berada di gelas B ke dalam gelas A atau gelas teh yang sudah kosong itu. Dan kemudian air teh yang berada di gelas C yang tadinya kosong kita tuang ke dalam gelas B yang berisi kopi yang sebelumnya berisi kopi ya. Jadi dengan demikian kita bisa menukar dua isi gelas tadi dengan cara menyiapkan gelas cadangan untuk menuangkan salah satu teh tadi, menuangkan teh tadi. Demikian langkah-langkah kita untuk menukar gelas isi A yang berisi teh ke dalam gelas B yang berisi kopi. Nah, adik-adik, contoh kasus yang biasa kita lakukan dalam kehidupan setiap hari yang mungkin seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya itu adalah langkah-langkah algoritma, tetapi mungkin kita tidak sadar bahwa itu disebut dengan algoritma. Contohnya, kalau kita mengirim surat ke kantor pos, kita mungkin dimulai dengan mempersiapkan kertas atau kartu ucapan, kemudian mempersiapkan amplopnya, menyiapkan alat tulis, mulai menulis ucapan, memasukkan kertas ke dalam amplop, melem amplopnya, dan menulis alamat tujuan. Kemudian pada saat itu kita menemukan masalah, yaitu kita tidak memiliki perangko. Jadi caranya kita mencari solusi, yaitu kita membeli dulu apakah kita beli perangkonya kita beli di supermarket atau kita pergi ke kantor pos. Atau kalau perangkonya sudah ada, berarti kita tinggal melem perangko itu pada samput atau amplop, kita pergi ke kantor pos dan memposkan surat yang berisi kartu ucapan tersebut. Selesai. Itu adalah sebenarnya suatu langkah-langkah algoritma yang kita ubah dalam bentuk flowchart sehingga bisa terlihat sistematikanya yang berurutan dan teratur. Contoh lain yang mungkin biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti memasak mie instan. Apa yang kita perlukan yaitu panci yang berisi air panas dan mie instan. Kita mulai dengan memasak air di panci sampai mendidih. Kemudian kita masukkan mie ke dalam panci, memasukkan bumbu, mengangkat mie di atas piring atau mangkok dan menghidangkan mie tersebut sehingga menghasilkan atau kita dapatkan mie yang berada di mangkok atau di dalam piring. Itu juga merupakan suatu algoritma yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik, demikianlah materi singkat kita mengenai logika dan algoritma. Mari kita belajar di rumah saja dengan tetap memperhatikan protap kesehatannya. Kita belajar secara online atau daring melalui rumah kita masing-masing.
Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi siswa-siswi SMK Negeri 3 Manado kelas 10. Terima kasih Anda sudah menonton dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.